Galbay atau gagal bayar belakangan menjadi tren atau fenomena di masyarakat. Bayangkan ketika sebuah utang kecil berubah jadi beban hidup. Saat bunga harian pinjaman online merayap tanpa ampun, dan dalam waktu singkat, utang yang semula ratusan ribu bisa membengkak jadi jutaan. Anda panik. Lalu notifikasi masuk. Bukan satu, tapi puluhan. Telepon dari nomor tak dikenal. Pesan ancaman. Bahkan nama Anda, foto KTP, dan daftar kontak pribadi tersebar ke grup WhatsApp. Semua ini bukan fiksi. Ini yang dirasakan ribuan orang di Indonesia. Lalu muncul tren baru, Galbay. Singkatan dari gagal bayar, tapi bukan karena lupa atau tak mampu, melainkan pilihan sadar untuk tidak membayar. Fenomena ini pertama kali viral di TikTok dan Facebook, diikuti kemunculan grup-grup komunitas yang menamakan diri pejuang Galbay, survivor pinjol, hingga konsumen tertindas. Isinya bukan hanya keluhan, tapi juga strategi menghindar dari tagihan, tutorial cara mengganti nomor, dan pengalaman lolos dari jeratan pinjol. Mengapa ini terjadi? Banyak yang merasa sistem sudah tidak adil sejak awal. Bunga harian yang mencapai 0,3% dinilai eksploitatif. Jika dihitung secara tahunan, bunga efektif bisa menembus 200% sampai 400%, melebihi batas yang ditetapkan OJK. Tak hanya itu, denda keterlambatan pun bisa mencapai 5% sampai 15% per hari. Maka tak heran, Galbay dianggap sebagai perlawanan terakhir. Namun, apakah ini solusi? Atau justru membuka lubang yang lebih besar? Faktanya, banyak yang justru makin terjerat. Utang makin menumpuk karena bunga dan denda terus berjalan. Belum lagi konsekuensi lain. Skor kredit buruk, terblokir dari akses keuangan resmi, bahkan ancaman hukum. Fenomena Galbay adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam industri pinjaman digital. Tapi di sisi lain, ia menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan tata kelola keuangan digital Indonesia. Hari ini, kita akan bedah lebih dalam. Apa sebenarnya tren Galbay ini? Siapa yang terdampak? Apa dampaknya secara personal dan sistemik? Dan yang terpenting, apa yang bisa kita pelajari dari fenomena ini? Bukan untuk menilai siapa benar siapa salah, tapi untuk membuka diskusi sehat tentang dunia keuangan digital yang makin tak terhindarkan. Tren Galbay adalah fenomena sosial yang berkembang cepat sejak 2023 dan makin masif di 2024 sampai 2025. Istilah ini merujuk pada tindakan disengaja untuk tidak membayar utang pinjaman online, baik karena alasan protes, tidak mampu, maupun karena merasa sudah menjadi korban sistem yang tidak adil. Galbay menjadi populer setelah banyak konten edukatif maupun satir bermunculan di media sosial, memicu diskusi luas tentang etika dan legalitasnya. Komunitas Galbay di media sosial bukan lagi kelompok kecil. Di Facebook misalnya, grup komunitas Galbay Indonesia beranggotakan lebih dari 20.000 orang. Di TikTok, konten dengan tagar Pegas Galbay Pinjol telah ditonton jutaan kali. Komunitas ini saling berbagi pengalaman, menyusun strategi, bahkan menyarankan langkah hukum yang bisa diambil oleh korban intimidasi debt collector. Gerakan ini tidak lahir dalam ruang hampa. Galbay muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan sistemik yang dirasakan masyarakat. Ketika seseorang meminjam Rp500.000 dan dalam hitungan minggu utangnya membengkak menjadi jutaan rupiah karena bunga majemuk dan denda, frustrasi adalah reaksi yang wajar. Ditambah dengan praktik penagihan yang melanggar privasi, seperti menghubungi kontak darurat yang tidak relevan, menyebarkan foto KTP ke grup WhatsApp, atau bahkan menghubungi tempat kerja, membuat banyak orang merasa tidak ada pilihan lain selain melawan sistem. Namun, penting dicatat, tidak semua yang ikut Galbay adalah pelaku kriminal atau tidak bertanggung jawab. Sebagian adalah korban ketidaktahuan, kurangnya literasi keuangan, atau tekanan hidup yang membuat mereka terpaksa pinjam di banyak aplikasi dalam waktu bersamaan. Riset dari YLKI tahun 2024 menunjukkan 68% pengguna pinjol mengalami kesulitan pembayaran dan 43% diantaranya terpaksa menjual aset untuk melunasi. Yang membuat fenomena ini unik adalah sifatnya yang terorganisir. Bukan lagi individu yang kebingungan sendirian, tapi gerakan kolektif yang berbagi informasi, strategi, dan dukungan moral. Ada yang membuat panduan lengkap tentang cara menghadapi debt collector, ada yang memberikan template surat pengaduan ke OJK, bahkan ada yang menyediakan layanan konsultasi hukum gratis. Komunitas ini telah berkembang menjadi support system yang kuat bagi mereka yang merasa terjebak dalam sistem pinjol. Menariknya, gerakan ini juga melahirkan inovasi-inovasi kreatif. Ada yang mengembangkan aplikasi untuk memblokir nomor debt collector secara otomatis, ada yang membuat database pinjol legal versus ilegal, bahkan ada yang mengorganisir class action atau gugatan bersama terhadap praktik-praktik yang melanggar hukum.
Dalam konteks ini, Galbay bukan hanya soal tidak membayar utang, tapi juga tentang pemberdayaan konsumen dan edukasi finansial. OJK dan AFPI sudah mengatur bunga maksimal pinjol legal di angka 0,3% per hari, dengan total bunga plus denda tak boleh melebihi 100% dari pokok pinjaman. Tapi masih banyak aplikasi ilegal yang menerapkan bunga di luar batas wajar, bahkan mengakses data pribadi pengguna tanpa izin. Disinilah letak kemarahan publik, bukan pada kewajiban membayar, tapi pada sistem yang dianggap menjebak. Fenomena Galbay juga mencerminkan perubahan mindset generasi digital. Jika generasi sebelumnya cenderung menerima dan diam ketika menghadapi ketidakadilan, generasi digital lebih vokal dan terorganisir. Mereka memanfaatkan kekuatan media sosial untuk mengumpulkan massa, berbagi informasi, dan menciptakan tekanan publik. Dalam konteks ini, Galbay adalah manifestasi dari digital activism yang merambah ke ranah keuangan. Menurut OJK, total pinjaman yang disalurkan fintech P2P lending per Maret 2025 mencapai 79,97 triliun rupiah. Dari jumlah itu, rasio wan prestasi atau gagal bayar di atas 90 hari, TWP 90, mencapai 2,77%. Artinya, sekitar 2,22 triliun sedang macet. Jumlah ini naik dibanding tahun sebelumnya yang berada di kisaran 2,4% sampai 2,6%. Data juga menunjukkan peningkatan jumlah pengguna yang gagal bayar. Pada Januari 2025 tercatat 782.000 rekening pinjol masuk kategori Galbay, naik ke 789.000 pada Maret. Provinsi dengan tingkat Galbay tertinggi adalah Jawa Barat, diikuti Jawa Timur dan Jakarta. Mayoritas pengguna yang gagal bayar adalah perempuan, 404.200 rekening, disusul laki-laki, 385.700 rekening. Sementara itu, usia 19 sampai 34 tahun adalah kelompok paling dominan. Angka-angka ini menyembunyikan cerita yang lebih kompleks. Mayoritas perempuan dalam statistik Galbay mencerminkan realitas sosial ekonomi di Indonesia, di mana perempuan sering menjadi tulang punggung keluarga dalam situasi krisis. Banyak di antara mereka adalah ibu rumah tangga yang terpaksa meminjam untuk kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, atau biaya kesehatan. Ketika utang membengkak, mereka menghadapi tekanan ganda, beban finansial, dan stigma sosial sebagai ibu yang tidak bisa mengatur keuangan. Dominasi kelompok usia 19 sampai 34 tahun juga bukan kebetulan. Ini adalah generasi yang tumbuh dengan teknologi digital, terbiasa dengan kemudahan akses informasi dan layanan online. Mereka lebih berani mengambil risiko dan lebih cepat beradaptasi dengan tren baru, termasuk tren Galbay. Namun, ini juga generasi yang menghadapi tekanan ekonomi paling berat, biaya hidup yang tinggi, kesempatan kerja yang terbatas, dan ekspektasi gaya hidup yang dipicu media sosial. Dampaknya bukan hanya pada individu. Industri pinjaman online ikut terguncang. Investor makin berhati-hati menyuntik modal ke platform P2P lending karena meningkatnya risiko gagal bayar. Beberapa penyelenggara mencatatkan penurunan performa portofolio dan mulai memperketat verifikasi calon peminjam. Perketat verifikasi ini menciptakan paradoks baru. Di satu sisi, hal ini melindungi investor dan mengurangi risiko sistemik. Di sisi lain, hal ini justru membuat akses keuangan untuk kelompok rentan makin terbatas. Mereka yang paling membutuhkan pinjaman, kelompok berpenghasilan rendah, pekerja informal, atau mereka yang tidak memiliki riwayat kredit, justru makin sulit mendapatkan akses. Akibatnya, terjadi polarisasi. Yang kaya makin mudah akses keuangan, yang miskin makin terpinggirkan. Industri fintech juga mulai mengubah strategi bisnis. Beberapa platform mulai beralih dari model lending ke model yang lebih diversifikasi, seperti payment gateway, e-wallet, atau investasi. Yang lain mulai berkolaborasi dengan bank untuk mengurangi risiko. Ada juga yang fokus pada segmen premium dengan bunga lebih rendah tapi persyaratan lebih ketat. Di sisi lain, masyarakat yang sudah masuk daftar Galbay menghadapi konsekuensi jangka panjang. Skor kredit rusak, sulit mengakses pinjaman resmi di bank, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan karena tekanan dari penagih. Beberapa kasus bahkan berujung pada konflik rumah tangga, perceraian, dan gangguan kesehatan mental. Konsekuensi psikologis Galbay sering diabaikan dalam diskusi publik. Stres, kecemasan, dan depresi adalah hal umum yang dialami pelaku Galbay. Tekanan dari debt collector, stigma sosial, dan ketidakpastian masa depan menciptakan beban mental yang berat. Tidak sedikit yang mengalami gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, atau bahkan keinginan untuk bunuh diri. Beberapa komunitas Galbay mulai menyediakan layanan konseling dan support group untuk mengatasi masalah ini. Pendukung gerakan Galbay melihatnya sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem keuangan yang dianggap tidak adil.
Bunga pinjol yang tinggi, denda berlipat, hingga pelanggaran privasi oleh debt collector dipandang sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang menjerat kelompok rentan. Dalam kondisi darurat, banyak orang meminjam karena terpaksa, bukan karena lalai. Maka saat mereka gagal bayar, itu dilihat bukan sebagai pelanggaran moral, tapi sebagai bentuk civil disobedience, protes sipil digital yang memaksa industri dan regulator untuk berbenah. Gerakan ini juga membawa beberapa dampak positif. Salah satunya adalah meningkatnya literasi keuangan masyarakat. Melalui komunitas Galbay, banyak orang yang awalnya tidak paham soal bunga, denda, dan hak konsumen, jadi lebih aware dan kritis terhadap layanan keuangan digital. Selain itu, solidaritas antar korban pun tumbuh. Mereka saling mendukung secara moral dan praktis, menciptakan ruang kolektif bagi mereka yang selama ini merasa sendirian menghadapi tekanan sistem. Namun di sisi lain, kelompok kontra menilai Galbay sebagai ancaman serius terhadap stabilitas sistem keuangan. AFPI dan pelaku industri menyebut gerakan ini melanggar hukum, merugikan investor, dan bisa menggoyahkan kepercayaan terhadap sektor fintech. Mereka menekankan bahwa utang tetaplah kewajiban yang harus dibayar, dan solusi bukan dengan membangkang, tapi dengan memilih platform legal dan menggunakan pinjaman secara bijak. Jika Galbay dinormalisasi, dikhawatirkan akan menular ke aspek lain kehidupan dan merusak prinsip kepercayaan dalam tatanan sosial. Perdebatan ini tidak bisa dilihat secara hitam putih. Di satu sisi, Galbay memang bisa menjadi sinyal bahwa sistem pinjol tidak sustainable dan butuh koreksi. Di sisi lain, generalisasi terhadap semua pinjol juga berisiko merusak reputasi platform yang sudah patuh regulasi. Fenomena Galbay bukan sekadar masalah individu yang menolak membayar utang, tapi sinyal adanya ketimpangan struktural dalam ekosistem pinjaman digital Indonesia. Masyarakat bukan semata-mata ingin lari dari tanggung jawab, melainkan merespons sistem yang dirasa tidak adil, di mana akses keuangan yang seharusnya inklusif justru menjadi jebakan bagi kelompok rentan. Ini mencerminkan konflik antara inovasi teknologi dengan perlindungan konsumen, yang dalam praktiknya seringkali tidak berjalan seimbang. Pinjol ilegal, bunga mencekik, dan praktik penagihan agresif adalah cermin dari kegagalan regulasi dan etika industri. Kedepan, solusi Galbay harus mencakup 4 hal: pengawasan ketat terhadap pinjol ilegal, komitmen industri pada etika bisnis, edukasi finansial masyarakat, dan perlindungan konsumen yang efektif. Paradigma juga perlu diubah dari permainan menang kalah menjadi kolaborasi saling menguntungkan. Konsumen kini makin sadar haknya dan berani bersuara lewat media sosial, menuntut transparansi dan keadilan. Maka penting bagi semua pihak, regulator, perusahaan, dan publik, untuk membangun sistem keuangan digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan, demi masa depan generasi yang akan hidup di dalamnya.